Ada perbedaan jelas tentang kepemilikan senjata Israel Defense Force atau IDF dengan pasukan Hamas. Senjata IDF didominasi oleh buatan dalam negeri mereka sendiri, kiriman Amerika Serikat, dan buatan terkini. Sementara Hamas menggunakan berbagai senjata lawas, lalu senjata rakitan dan buatan dari Rusia. IDF begitu mendominasi di medan perang karena kebolehan senjata dan jumlah pasukan. Sementara Hamas bermain gerilya melalui terowongan-terowongan dan jumlah senjata yang ada. Meski begitu, Hamas mampu maksimalkan berbagai senjata dan menggagalkan tujuan Israel di jalur Gaza. Berbagai senjata pasukan Hamas dioperasikan oleh Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, maupun Brigade Al-Quds, pasukan dari Jihad Islam Palestina, yang terdiri dari beberapa divisi. Dikutip dari Middle East Media Research Institute atau MEMRI, Brigade Al-Qassam terdiri dari 6 resimen. Tiap resimen beranggotakan 5.000 pejuang dan mencakup 5 batalion. Tiap resimen punya tugas spesifik. Mereka juga dibekali senapan tertentu sesuai dengan tugas yang diberikan. Resimen dengan pasukan terbesar adalah unit infanteri yang bertugas untuk bertempur secara langsung dengan musuh. Di video ini, mari kita bahas beberapa senjata yang digunakan Hamas, secara khusus oleh unit infanteri. Kelompok Hamas terkenal banyak menggunakan senjata buatan Rusia atau Uni Soviet. Berbicara soal senjata bikinan Soviet tak lengkap rasanya kalau kita tidak masukkan senjata legendaris AK-47 di urutan pertama. Dilansir dari situs Kalashnikov Group, senjata ini begitu populer. Berbagai modelnya digunakan oleh pasukan khusus dan angkatan darat di lebih dari 100 negara. AK-47 sudah diproduksi lebih dari 100 juta unit, yang membuatnya tercantum dalam Guinness Book of World Records sebagai senjata paling laris di dunia. Senjata ini dikembangkan oleh Mikhail Kalashnikov pada tahun 1947, yang menjadi asal mula nama AK-47. 2 tahun berselang, AK-47 resmi digunakan oleh Angkatan Darat Soviet. Saat pertukaran sandera dalam gencatan senjata Hamas Israel, banyak anggota Hamas yang menenteng senjata AK-47 tersebut. Yang menjadi kelebihan utama senapan ini ada pada desainnya yang sederhana dan terkenal bandel. Seiring perkembangan zaman, AK-47 terus berevolusi. Salah satu yang paling terkenal dan juga digunakan oleh Hamas adalah AK-74. Sesuai namanya, senapan ini mulai digunakan oleh Angkatan Soviet pada tahun 1974. Versi awal AK-74 masih dibuat dari bahan kayu, sama seperti pendahulunya. Tetapi versi terbaru sudah mulai menggunakan bahan plastik dan fiberglass yang lebih ringan. Satu ciri yang menonjol dari AK-74 adalah di bagian moncong senjata. Terdapat muzzle brake yang berbentuk expansion chamber dengan 2 lubang besar di kanan dan kiri. Hamas juga menggunakan varian dari AK-74, yakni AKS-74U atau lebih populer disebut sebagai Krinkov. Senapan ini seperti versi pendek dan lebih ringkas dari AK-74. Bayangkan berat senjata ini hanya 2,7 kilo dengan panjang sekitar 48 cm, sangat ringan dan pendek. Seperti AKS-74, popornya memiliki desain lipatan segitiga yang dapat dilipat ke sisi kiri senjata. Teruntuk kelompok-kelompok militan, Krinkov tidak hanya sebuah senjata, tapi juga simbol status yang populer. Di Afghanistan, kelompok seperti Mujahidin, Al-Qaeda, dan Taliban sering terlihat membawa senjata ini. AKS-74 efektif digunakan untuk pilot helikopter, lalu pengemudi truk, personel lapis baja, serta prajurit RPG. Tak cuma itu, Hamas juga diketahui menggunakan salah satu varian AK modern, yakni AK-200. AK-200 yang mulai digunakan pada tahun 2009 awalnya bernama AK-100M. Dibandingkan AK-47 atau AK-74, senjata ini jauh lebih modern. Modernisasi diantaranya penggantian popor menjadi popor lipat teleskopik.
serta penambahan Picatinny Rail sehingga lebih mudah dipasangi alat bidik optik dan aksesoris lainnya. AK-200 juga sudah memiliki fitur peredam kilatan dan pelindung tangan. Tak cuma memakai senapan bikinan Rusia, kelompok Hamas juga beberapa kali tampak menenteng senapan Amerika. Senapan itu adalah M16. Penggunaan senjata M16 oleh Hamas ada dua kemungkinan. Antara mereka mendapatkan sendiri baik membeli atau menerima limpahan dari pendukung atau merampas dari tentara IDF. Sebab sejumlah personel IDF juga menggunakan M16 buatan Amerika dalam perang di Gaza. Terlepas dari kemungkinan itu, senjata M16 dikembangkan oleh perusahaan Armalite pada akhir dekade 1950-an sebagai pengembangan dari senapan AR-15. Senapan ini terkenal sebagai musuh bebuyutan dari AK-47. M16 sering digunakan karena bobotnya yang ringan, akurasi yang memadai, dan volume tembakan yang dihasilkan. M16 mulai dipakai oleh militer Amerika pada Perang Vietnam. Versi awal M16 banyak dikritik karena sering macet ketika digunakan. Karena itu lahirlah M16A1 yang lalu digunakan oleh militer Amerika hingga tahun 1980. Senapan ini sejak awal kemunculannya menggunakan bahan aluminium dan komposit sehingga lebih ringan daripada AK-47. Dalam perang, saling merampas senjata lawan adalah hal yang biasa. Salah satu senjata rampasan dari Israel Defense Force atau IDF yang tampak kerap digunakan Hamas adalah X95 Flat Top 419. Senapan ini memiliki kaliber 5,56 x 45 mm. Panjang larasnya 41 cm dengan panjang total 67 cm. Sebagai senapan serbu, flat top tergolong ringan dengan bobot hanya 3,4 kg. Senapan ini sudah memiliki Picatinny Rail dan bisa dipasangi berbagai aksesoris seperti pembidik optik atau peluncur granat. Lalu dari mana Hamas dapatkan semua senjata ini? Selain hasil rampasan, ada beberapa cara yang mereka lakukan. Pertama, lewat jalur laut. Jadi berbagai senjata itu dimasukkan ke dalam kapsul tersegel, lalu dijatuhkan ke lepas pantai Gaza. Kedua, lewat jalur pasokan rahasia yang menghubungkan Hamas dengan negara pendukungnya. Jalur ini berupa terowongan-terowongan sempit di bawah semenanjung Sinai. Ketiga, lewat produksi senjata dalam negeri, baik dengan merakit ulang roket Iran atau memanfaatkan rudal bekas Israel. Keempat, lewat suplai senjata yang berasal dari luar negeri seperti Iran maupun Suriah. Sahabat Kompas.com, itu tadi 5 senjata yang kerap dipakai Hamas saat berperang dengan Israel. Dominasinya memang bikinan Rusia, tapi ada juga bikinan Amerika dan rampasan dari Israel. Saksikan perkembangan terbaru seputar Gaza hanya di kanal YouTube Kompas.com.